Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman yang investor baru, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Nah, seperti yang kebanyakan dari kita udah tahu bahwa marketplace Bukalapak dan Goto itu mau melakukan initial public offering atau IPO di bursa kita di Indonesia. Yang berarti, kalau kita punya sahamnya, kita pun juga jadi bagian pemilik perusahaan Bukalapak maupun Goto nantinya. Nah, IPO mereka ini jadi hal yang menarik karena Bukalapak maupun Goto merupakan unicorn asal Indonesia yang akhirnya bisa melantai di bursa kita, yang kita bisa belikan sahamnya. Nah, mungkin dari teman-teman ada nih yang kepikiran mau koleksi saham Bukalapak maupun Goto lewat trading biasa gitu ya, lewat sekuritas. Tapi tahukah teman-teman kalau kita pun sebenarnya juga bisa join lewat EIPO. Jadi kita membeli sahamnya itu lewat mekanisme IPO juga. Nah, EIPO ini adalah fasilitas yang disediakan oleh bursa kita supaya para investor individual juga bisa ikut ambil bagian dalam pembelian saham IPO. Nah, seperti apa sih step by step-nya supaya kita bisa ikut join juga beli saham lewat EIPO ini? Yuk kita langsung aja lihat pembahasannya. Oke, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah membuka browser milik teman-teman, lalu ketik e-ipo.co.id di address barnya. Lalu kemudian tekan enter dan akan muncul halaman utama dari website EIPO seperti ini. Ya, di halaman utama ini teman-teman bisa lihat ada beberapa perusahaan yang sedang mau IPO juga dan berserta statusnya. Kayak contohnya nih ada satu yang sudah cancel, ada 3 sudah close, dan ada 2 yang masih book building. Nah, untuk Bukalapak dan Goto masih belum di listing di sini karena memang rencananya masih beberapa bulan ke depan. Nanti ketika memang sudah waktunya, pastinya juga akan di listing di sini. Nah, buat teman-teman yang belum punya account, silakan di-register dulu di bagian pojok kanan atas. Di sini ada tulisan register, bisa diklik. Lalu maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa masukkan email yang teman-teman ingin daftarkan. Saya masukkan contohnya, pakai email Yahoo saya. Ini tipe investornya individual, karena saya bukan institusi. Lalu kemudian pencet tombol I'm not a robot, kemudian send. Maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang perlu dilakukan adalah mengisi sesuai dengan keterangan yang diminta. Nah, karena kebetulan saya sudah pernah mengisi pakai email yang Gmail saya, jadi saya tidak isi lagi. Ini buat panduan buat teman-teman, nanti diisi full name-nya di sini. Kemudian untuk nationality-nya Indonesia berarti. Ini nomor pasportnya, terus kemudian ini upload foto KTP atau paspor. Nah, paspor di sini tuh boleh nomor KTP ya maksudnya. Dari sini foto KTP-nya. Kemudian untuk alamat teman-teman bisa diisi sesuai dengan data di KTP, provinsi, kota, nomor handphone, email, tanggal lahir, dan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa centang kotak yang di bawah ini. Ya. Lalu kemudian klik send. Nah, ketika teman-teman klik send, nggak lama akan dapat email dari EIPO ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dapat email investor authentication registration link. Ya, seperti ini tampilannya. Teman-teman tinggal klik aja linknya untuk verifikasi email teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengklik link yang ada di email ini, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman yang akan memberikan kode OTP ke nomor handphone teman-teman. Nah, karena kebetulan saya udah daftar juga kemarin, jadi link ini sudah tidak berfungsi buat saya. Ini saya tampilkan PPT yang disediakan oleh EIPO sendiri untuk petunjuk penggunaannya. Jadi ketika teman-teman sudah mengisi data diri yang tadi, maka klik link yang ada di email, maka akan muncul your data has been saved. Lalu kemudian akan muncul halaman enter your OTP. Ya, jadi akan ada kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone teman-teman, lalu silakan nanti dimasukkan sesuai dengan yang teman-teman terima. Nah, ketika sudah selesai mengisi OTP, maka akan masuk ke halaman pembuatan password baru. Yang akan diminta new password dan verify new password. Nah, kalau teman-teman udah send, berarti teman-teman sudah verified punya akun EIPO. Dan teman-teman bisa langsung login juga di website EIPO-nya, pilih menu login, lalu masukkan email yang tadi didaftarkan dan password yang sudah didaftarkan juga. Lalu ketik I'm not a robot, kemudian di login.
Nah, sudah login, maka akan terlihat di sini sudah ada nama teman-teman yang sudah daftarkan tadi. Nah, tugas pertama yang dilakukan adalah pencet menu profile. Ya, setelah menu profile, nanti teman-teman silahkan dipilih plus broker ini. Ya, ini karena kebetulan saya pakai Indo Premier Sekuritas, saya sudah daftarkan kemarin, maka yang muncul di sini Indo Premier Sekuritas. Nah, kalau teman pakai sekuritas lain, bisa pencet plus broker ini, lalu kemudian diisi kode brokernya apa. Kalau misalnya Indo Sekuritas berarti PD, nanti disesuaikan sama teman-teman pakai sekuritas apa gitu ya. Lalu kemudian diisi silahkan SID-nya teman-teman. Kalau sudah punya SID ya. Kalau belum berarti mesti daftar dulu di sekuritasnya baru bisa masukin ke sini. Nah, kalau sudah bisa di-send, nanti akan muncul di bagian profil ini, yang berarti sudah terautentikasi teman-teman datanya yang di sekuritas teman-teman dan yang ada di eIPO. Nah, dengan begini kita juga bisa pakai dana yang ada di rekening broker kita untuk beli saham IPO. Nah, jika sudah, kita bisa balik ke Find IPO. Nanti teman-teman bisa cari IPO mana yang menarik hati teman-teman gitu ya. Nah, untuk contoh, misalnya teman-teman tertarik untuk beli saham IPO PT Trimegah ini. Teman-teman bisa langsung aja klik More Info. Nah, di sini akan ada keterangan mengenai perusahaannya, kayak kode tikernya nanti, kemudian sektor, subsektornya, lini bisnisnya, company overview, alamat, website, jumlah saham yang akan diedarkan, dan berapa persen. Nah, ketika teman-teman udah selesai lihat overview-nya, teman-teman diharapkan juga buat baca prospektusnya di sini. Tinggal diklik aja. Nah, prospektus ini apa sih? Ini prospektus ini seperti proposal gitu ya, dari perusahaan buat investor. Di sini berisi gambaran-gambaran kinerja mereka di beberapa tahun sebelumnya. Jadi kita sebagai investor juga punya tugas untuk mengerti ini perusahaan bergerak di bidang apa, untungnya dari mana, terus laporan-laporannya seperti apa, supaya kita juga tahu resiko yang akan kita alami kalau misalnya amit-amit nanti harganya turun. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah selesai baca prospektus dan masih tertarik untuk membeli saham IPO di perusahaan ini, maka bisa kembali ke halaman sebelumnya, lalu kita pilih place order. Nah, di place order ini nanti bisa diisi. Di sini karena masih masa book building, jadi harganya masih dalam bentuk range, kita bisa sesuaikan dengan yang kita pengen harapkan. Ya, jadi misalnya ini harga range-nya 100 sampai 130, misalnya saya mau 120. Kemudian saya mau beli lotnya 100 lot misalnya. Lalu nanti udah tinggal diklik send-nya aja. Nah, setelah kita klik tombol send di sini, berarti kita tinggal tunggu permintaan kita di-approve oleh pihak dari eIPO ini. Jika sudah di-approve, nanti kita bisa lihat di active order. Nah, nanti akan muncul di sini. Itu ya, kalau untuk lihat tampilannya seperti yang di PPT petunjuknya, nah akan muncul seperti ini. Lalu nanti kita klik tanda mata di bagian kanan, lalu kita klik kalau kita sudah membaca prospektusnya. Sebagai ketentuan awal, kita sudah baca prospektus, diwajibkan gitu ya. Kemudian setelah kita sudah klik, kita tinggal tunggu deh. Dan kita lihat di bagian history, di bagian sini, nanti akan muncul pesanan kita itu sudah sampai status mana. Di sini ada contoh-contoh statusnya, ada yang not carried over, ada yang allotted with scale back, ada yang allotted gitu ya. Bedanya apa? Kalau allotted berarti teman-teman dapat penjatahannya. Kalau with scale back berarti disesuaikan, jadi misalnya minta 100, dapatnya mungkin cuma 20. Kalau not allotted berarti tidak mendapatkan sama sekali. Nah, setelah statusnya selesai, berarti teman-teman berhasil mendapatkan saham IPO teman-teman. Nanti akan secara otomatis muncul di laporan sekuritas teman-teman. Oke, jadi itulah langkah-langkah beli saham IPO lewat eIPO. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan dibagikan ke teman-teman ya, supaya bisa juga untuk beli saham IPO-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.